Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang laporan laba rugi yang saya Najma Rizkuna Faristi 111-80926 dan lalu saya Natasha Nurul Fatimah 111-80927. Saya Olivia Jessica Ardiani 111-80931. Saya Sania Adelia 111-80939. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ini saya akan mempresentasikan tentang laporan laba rugi. Yang pertama yaitu definisi dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Selanjutnya ada dasar pengaturan. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian. Pada kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan paragraf 22. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa yang depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pada KDPPLK paragraf 92. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset pada KDPPLK paragraf 97. Untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi paragraf 46 dan 47. Keuntungan dan kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai dan melalui proses amortisasi pada PSAK 55 paragraf 57. Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah dikurangi nilainya karena kerugian akibat penurunan nilai, maka pendapatan bunga selanjutnya diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dalam pengukuran kerugian penurunan nilai pada PSAK 55 paragraf 109. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan kewajiban keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi pada PSAK 50 paragraf 31. Dividen yang diklarifikasikan sebagai beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi bersama dengan bunga atas kewajiban lainnya atau disajikan sebagai item yang terpisah pada PSAK 50 paragraf 36. Keuntungan dan kewajiban yang terkait dengan perubahan nilai tercatat kewajiban keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi, meskipun keduanya berkaitan dengan instrumen yang mengandung hak residual atas aset entitas dalam pertukaran dengan kas atau aset keuangan lainnya. Lihat paragraf 14b. Sesuai dengan PSAK nomor 1, entitas menyajikan keuntungan atau kerugian akibat pengukuran kembali instrumen keuangan tersebut secara terpisah dalam laporan rugi laba jika pemisahan tersebut dianggap relevan untuk menjelaskan uraian kinerja entitas tersebut pada PSAK 50 paragraf 37. C. Perlakuan akuntansi. Pengajuan dan pengukuran. 1. Pendapatan bunga dari aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai diakui secara aktual. 2. Pada saat terdapat bukti objektif
terjadi penurunan nilai aset keuangan, maka Bank A melakukan jurnal balik untuk mendapatkan bunga yang telah diakui dan belum diterima pembayarannya. Jika bukti objektif penurunan nilai kredit diperoleh pada periode berjalan atau setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. B. Membatalkan tagihan bunga dan mengakui kerugian penurunan nilai pada periode berjalan. Jika penurunan nilai terjadi pada periode berjalan dan bank masih memiliki saldo tagihan bunga yang pendapatannya telah diakui pada periode sebelumnya. C. Mengakui pendapatan bunga yang baru yang dihitung atas dasar nilai kredit setelah memperhitungkan penurunan nilai dan penggunaan suku bunga untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. 3. Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban bank termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana seperti hadiah. 4. Beban bunga dalam rangka penghimpunan dana yang dibayar di muka, seperti bunga sertifikat deposito dan pinjaman antar bank, diakui sebesar amortisasi dari beban tersebut. 5. Beban bunga yang dibayar di muka dalam rangka pembayaran premi program peminjaman pemerintah, diakui sebesar amortisasi dari beban tersebut. 6. Perlakuan akuntansi untuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan mengacu pada bab mengenai kredit. Penyajian. Laporan laba rugi disajikan dalam bentuk berjenjang multiple step yang diperinci antara unsur pendapatan dan beban berdasarkan karakteristik serta berdasarkan sumber pendapatan dan beban, baik kegiatan operasional maupun non-operasional. 2. Pendapatan dan beban bunga disajikan secara terpisah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan pendapatan bunga bersih. 3. Keuntungan dan kerugian akibat pengukuran kembali instrumen keuangan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi secara pendapatan dan operasional selain bunga. 4. Provisi dan komisi yang bukan merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan dan kewajiban keuangan disajikan sebagai pendapatan beban operasional selain bunga. 5. Beban administrasi umum merupakan bagian dari beban operasional bank yang disajikan dalam pos tersendiri dan dirinci berdasarkan jenis bank. 6. Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing disajikan pada laporan laba rugi tahun berjalan dalam pos keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yaitu 1. Seluruh kebijakan akuntansi yang signifikan, termasuk prinsip umum yang digunakan dan metode penerapan prinsip tersebut dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang timbul dari aset keuangan dan kewajiban keuangan. 2. Item yang bersifat material dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang berasal dari aset keuangan dan kewajiban keuangan, baik merupakan dari laporan laba rugi maupun sebagai komponen terpisah dari ekuitas. Untuk tujuan ini, pengungkapan yang dilakukan minimal memuat hal-hal sebagai berikut. A. Total pendapatan bunga dan beban bunga yang dihitung menggunakan suku bunga efektif untuk aset, keuangan, dan kewajiban keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. B. Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual,
Jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung pada ekuitas selama periode berjalan dan jumlah yang telah dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi periode tersebut. C. Jumlah pendapatan bunga yang masih akan diterima atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai. Ketiga, rata-rata tingkat bunga. Rata-rata nilai aset keuangan yang menghasilkan bunga dan rata-rata nilai kewajiban keuangan yang berbunga dalam periode yang bersangkutan. 4. Jumlah selisih kurs yang diperhitungkan dalam laba neto atau kerugian untuk periode tersebut. Kelima, selisih kurs neto yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan?